saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat berjumpa. Shalom. Hari ini Minggu 30 Agustus kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada hari ini terambil dari dalam Alkitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkel pasal 16 ayat 46 sampai 52. Ezekiel 16 vers 46 tot en met 52. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa voordat we samen Bijbel lezen. Laten we samen bidden. Marilah kita berdoa, saudara-saudara. Ada ungkapan syukur yang tak terhitung atas hari-hari hidup yang kami terima dari-Mu Tuhan sampai detik ini. Karena itu kami tetap mengagungkan kebesaran-Mu dengan menyembah-Mu, berada di hadirat-Mu, walaupun tidak secara langsung. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau ada, Engkau hadir di segala ruang penyembahan kami sebagai umat-Mu. Datanglah Tuhan, kuduskanlah hati hidup kami, karena kami mau mendengar sabda-Mu yang tertulis di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menjamah kami, agar kami dapat mendengar, mengerti, dan mau sehati melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami setiap hari. Er zijn tijdloze uitingen van dankbaarheid voor de dagen van het leven die we tot nu toe van U hebben ontvangen, Heer. Daarom verheerlijken we nog steeds uw grootheid door u te aanbidden. In uw aanwezigheid, ook al is het niet rechtstreeks aan de gemeente. Maar we weten dat God u bestaat. U aanwezig bent in al onze aanbiddingruimte als uw volk. Kom Heer, maak de harten van ons leven heilig. Want we willen uw woord geschreven horen. Laat de Heilige Geest ons aanraken, zodat we elke dag uw wil in ons hart kunnen horen, begrijpen en willen doen. Amin. Firman Tuhan terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, Yehezkel pasal 16 ayat 46 sampai 52 yang berbunyi demikian, saudara-saudara. Kakakmu yang tertua ialah Samaria, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah utaramu. Dan kakakmu yang termuda ialah Sodom, yang beserta anak-anaknya perempuan diam di sebelah selatan. Bukankah engkau hidup menurut perbuatan mereka, dan engkau lakukan seperti perbuatan-perbuatan mereka yang keji? Sebentar lagi saja engkau berbuat lebih jahat dari mereka dalam seluruh hidupmu. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya Sodom kakakmu yang termuda, beserta anak-anaknya perempuan tidak berbuat seperti engkau lakukan, beserta anak-anakmu perempuan. Lihat, inilah kesalahan Sodom kakakmu yang termuda itu. Kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanmu. Maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Dan Samaria tidak berbuat setengah pun dari dosa-dosamu. Bahkan engkau melakukan lebih banyak kekejian dari mereka berdua. Sehingga dengan segala kekejian-kekejianmu yang engkau lakukan, engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar. Tanggunglah nodamu, hai engkau, yang mengakibatkan hukuman lebih ringan kepada kakak-kakakmu perempuan, dengan dosa-dosamu yang lebih keji dari mereka. Mereka lebih benar daripadamu. Biarlah engkau merasa malu dan tanggunglah nodamu, oleh karena engkau membuat kakak-kakakmu perempuan kelihatan benar.
Ezekiel 16 vers 46 tot en met 52. Uw oudere zusters is Samaria en zij leefde met haar dochters ten noorden van u. Uw jongere zusters is Sodom. Zij leefde met haar dochters ten zuiden van u. U hebt niet alleen gezondigd zoals zij. Nee, dat was nog niet. In korte tijd sterfde u hen ver voorbij. Zo waar ik leef, zegt de oppermachtige Heer. Sodom en haar dochters zijn nooit te verdorven geweest als u en uw dochters. De zonden van uw zuster Sodom waren arrogante, wraakzucht en onverzeihelijkheid, terwijl buiten haar deur de armen en behoeftigen gebrek leden, zodat zij hen hielden. Terwijl ik toekeek, deed zij afschuwelijke dingen. Daarom heb ik haar weggewaagd, zoals u weet. Zelfs Samaria heeft niet half zoveel zonden bedreven als u. U hebt nog veel goddeloosheid bedreven dan uw zusters. Zij zijn rechtvaardig vergeleken met u. Wees dan niet verbaasd als zij een lichtere straf krijgen. Want uw zonden zijn zo gruwelijk dat ik vergelijk met uw zuster onschuldig lijk. U verdient daarom de schande die nu over u komt. Demikianlah saudara-saudara firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan serta mau memeliharanya dalam kehidupan setiap hari. Die kunnen die gelukkig zijn en die kunnen die het woord horen en het in hun dagelijks leven willen behouden. Halleluja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu yang terakhir di bulan Agustus, ada 3 hal yang bisa kita simpulkan daripada kitab Yehezkel 16 ayat 46 sampai 52 ini. In de laatste week van Augustus zijn er de dingen die we kunnen concluderen uit dit boekje Yehezkel 16, vers 46 tot en met 52. 3 hal itu, yang pertama, saudara-saudara, siapakah manusia di hadapan Allah? Dan yang kedua, bagaimana Allah mengubah manusia? Dan yang ketiga, hidup macam apa yang harus dijalani manusia yang diubah oleh Allah? Ten eerste, wie is de mens tegenover God? Ten tweede, hoe verandert God de mens? En derde, wat voor soort leven moet je leiden om door God veranderd of vernieuwd te worden? Saudara kekasih Tuhan, yang pertama-tama, siapakah manusia di hadapan Allah? Satu kebiasaan bangsa Israel yang muncul sepanjang sejarah adalah membedakan manusia berdasarkan suku bangsa, agama, dan sejarah. Mereka selalu memandang diri sebagai umat pilihan yang tinggi dan merupakan suku yang hebat, tertinggi derajatnya daripada suku-suku yang lain. Wie is de mens tegenover God? Gemeente Jezus Christus, het Joodse volk was door de eeuwen heen gewend om de mensen te onderscheiden naar ras, geloof en geschiedenis. En de Joden zagen zichzelf als het uitverkoren volk. Zij was het belangrijkste, het voornaamste en onderscheiden volk. Zo zagen de Joden zichzelf een superieur volk en ras. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan Allah terhadap sikap bangsa ini lewat pembacaan kita hari ini, Yehezkel pasal 16 ini. Allah menggambarkan Israel, Samaria, dan Sodom seperti 3 perempuan kakak beradik. Samaria adalah kakak yang tertua
Israel adalah yang kedua dan Sodom adalah yang termuda. Kedua kelompok ini, saudara-saudara, adalah simbol dari kejahatan manusia. Samaria adalah lambang kekafiran. Sodom adalah lambang hidup yang immoral. Namun ternyata Allah mencela kesombongan dan sikap tinggi hati daripada bangsa Israel. Di hadapan Allah, semua bangsa, Samaria, Israel, dan Sodom sama saja. Wat lezen we nu het boek Ezekiel, gemeente Jezus Christus. Hier wordt het volk Israël afgeschilderd als een gezuster van Samaria en Sodom. Samaria als de oudste, Israël als de middelste en Sodom als de jongste. De twee gezusters staan voor de dwaasheid en misdrijven van de mens. En Samaria stond voor de ongelopen en Sodom voor het leven zonder enige moraal. En dat is nogal een vergelijking. Saudara, yang berikutnya bahkan dikatakan Israel justru lebih besar kesalahannya dari orang-orang yang dianggap kafir dan amoral itu. Israel yang selalu merasa sebagai bangsa pilihan, merasa mampu berbuat apa saja, bahkan berani melanggar perintah Allah karena hak sebagai bangsa pilihan, dan mereka melupakan perjanjian antara Allah dengan mereka untuk tetap hidup dalam kekudusan di hadapan Allah sebagai bangsa yang dikuduskan Allah. Mereka juga lupa bahwa sehebat apapun mereka berada di bawah kuasa Allah. Maar God keurt dit gedrag van Israël ten sterkste af. Dat trots, arrogant en verwant gedrag was ook kenmerken voor Samaria en Sodom. Sterker nog, Israël was nog erger vergeleken met de twee gezusters. Gemeente Jezus Christus, ze dacht dat ze alles mocht en kon veroorloven als het uitverkoren volk van de Heer. Maar Israël vergaat een ding, namelijk dat zij leefde onder de gratie van God. Hal yang kedua, saudara-saudara, bagaimana Allah mengubah manusia. Injil sesungguhnya yang diberitakan dalam perikop kita adalah bahwa Allah menjanjikan pemulihan semua manusia tanpa terkecuali. Dalam ayat 53 menjelaskan bagaimana Allah ingin memulihkan Israel bersama Samaria dan Sodom. Agama dan status sebagai bangsa pilihan bukan jaminan bahwa hanya Israel yang akan dipulihkan oleh Allah. Hoe verandert God de mens? In onze lezing zien we duidelijk dat God belooft om de mens te vernieuwen. Niemand uitgezonderd. God zegt namelijk tegen Israël: ik zal het lot van Samaria en Sodom keren, samen met die van Israel. Saudara kekasih Tuhan, pemulihan itu bersumber pada kasih dan kesetiaan Allah. Dalam ayat 60 menyatakan, Allah setia karena Allah sudah mengikat diri dengan Israel pada masa mudamu. Istilah ini menunjuk kepada perjanjian di Sinai, di mana Allah tetap menjadi Allah bagi mereka. Dan dalam ayat 61, saudara-saudara, akhirnya menegaskan bahwa kalau Allah setia, bukan karena kelayakan mereka dan kebaikan mereka sebagai bangsa pilihan Allah, tetapi bukan karena engkau memegang perjanjian. Kemudian selanjutnya dalam ayat 62, kalau kita baca, ditegaskan bahwa dengan cara itulah manusia akan menyadari siapakah Allah sebenarnya.
bahwa Allah yang penuh kasih dan setia. Dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, bahwa akulah yang memberi keselamatan kepada manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, om het lot te keren de mensen als het ware weer te vernieuwen en de baan opnieuw te herstellen met de Heer, is een initiatief die alleen van de Heer uit kan gaan. God besluit om het te doen en niet de mens. God immers blijft denken aan het verbond dat hij ooit met het volk had gesloten. Zo staat het in de volgende versen. En God zal zijn verbond met het volk Israël nakomen. Dan zal Israël erkennen dat God de Heer is. Gods liefde voor de mens maakt dit mogelijk. Hal yang ketiga, saudara-saudara, hidup macam apa yang harus dijalani manusia yang diubah oleh Allah. Perhatikan baik-baik dalam ayat yang ke-54. Supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena perbuatanmu, supaya menjadi penghiburan bagi mereka. Wat voor soort leven moet je leiden om door God veranderd te worden? Gemeente Yesus Christus, God zei tegen Israël om u zo nog te vernederen en u voor al uw daden beschaamd te laten staan, omdat u die twee trots verschaaft. Nah saudara, ada 3 hal yang muncul dalam hidup orang-orang yang telah dipulihkan dan diperdamaikan dengan Allah. Yang pertama, menanggung noda, diampuni dan dipulihkan. Bukan berarti dengan begitu semua kesalahan kita dilupakan oleh Allah. Resikonya adalah semua tetap harus ditanggung. Gemeente Jezus Christus, er zijn 3 dingen die voortkomen in het leven van de mensen, die vernieuwd worden en weer gereinigd worden met de Heer. Namelijk de smet dragen, vergeving ontvangen en vernieuwd worden. Dit betekent echter niet dat al onze zonden en smet die wij begaan hebben, die zomaar worden vergeten. Het risico is wel dat wanneer we de overtredingen begaan, we daarvoor ook gewoon verantwoordelijk zijn. We zijn verantwoordelijk voor onze eigen daden. Hal yang kedua, merasa malu karena perbuatannya. Budaya kita adalah budaya takut akan Tuhan sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tetapi kalau yang ditakuti itu tidak kelihatan, maka manusia memilih untuk melakukan kesalahan. Tetapi apabila kita yang percaya dan hormat kepada Allah akan merasa malu dengan kesalahan kita sendiri di hadapan Allah, dan kita akan berusaha untuk menyadari kesalahan dan bertobat. Itu kalau kita bersungguh-sungguh menghormati Allah dalam kekudusannya. Ten tweede, ziek schamen voor al zijn daden. Gemeente Jezus Christus, onze cultuur is een cultuur van het vrezen van God. Als God de schepper van de hemel en aarde. Maar als wat gevreesd wordt niet zichtbaar is, kiezen we ervoor om fouten te maken. Maar als wij die in God geloven, God willen en zullen respecteren, zullen we ons schamen voor onze eigen fouten voor God. En we proberen fouten te realiseren, in ons te bekeren. Tenminste, als we God werkelijk respecteren in zijn heiligheid. Yang ketiga, saudara-saudara kekasih,
Apa tugas kita? Tugas kita sebagai manusia yang telah dibaharui di dalam Yesus. Ada hal yang paling penting, bahwa bukan lagi hidup di dalam kehidupan yang lama, tetapi mencoba untuk menghadirkan berkat sebagai manusia yang baru, manusia yang telah dibaharui. Karena disitulah terletak kekuatan Injil yang sebenarnya. Bahwa Injil mampu mengubah kehidupan manusia berdosa, datang dalam kehidupan yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Bahwa dosa dan kekuatannya tidak boleh menguasai manusia sebagai ciptaan Allah yang mulia, gambar Allah yang kelihatan. Karena itu saudara-saudara tetaplah hidup dalam kendali Allah, mendengar firman-Nya dan melakukan kehendak-Nya. Itulah iman yang sesungguhnya. Onze plicht als vernieuwe mens in Jezus is niet langer in het oud leven te leven, maar de zegeningen van een nieuwe mens, een vernieuwde mens, te presenteren. Dat is de ware kracht van het evangelie. Dat in de staat een zondige mensen te veranderen om tot een gered leven te komen. In Christus. Zonde en haar macht mogen de mens niet overheersen als God glorieuze schepper, het zichtbare beeld van God, omdat het nog steeds leeft onder Gods controle, zijn woord hoort, zijn wil doet. Dat is waar geloof. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa syukur. Laten we dankzegen bidden om zijn zegeningen te vragen. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, kami sadar sungguh bahwa kami pun harus hidup seperti kehendak-Mu, Tuhan. Karena itu kami minta pertolongan-Mu untuk memberkati firman-Mu yang sudah kami dengar. Agar setiap kali firman itu tetap menggema dalam ruang hidup kami, dimanapun kami berada dan bergumul, sebagai orang-orang yang bukan saja mendengar, tetapi yang sungguh-sungguh percaya. Berkati kami semua selaku pribadi, keluarga dan jemaat-Mu, serta gereja-Mu, untuk tetap bertahan di tengah situasi dunia yang sementara sakit karena pandemi. Jaga lindungi kami ya Tuhan, agar kami tetap terpelihara dalam damai dan sejahtera-Mu. Nadat we uw woord hadden gehoord, realiseren we ons echt dat ook wij volgens uw wil moeten leven. Heer, daarom vragen we uw hulp om uw woorden die we hebben gehoord te zegenen. Zodat deze woorden elke keer blijven weerklinken in onze leefruimte. Waar we ook zijn en worstelen als mensen die niet alleen horen, maar ook oprecht te geloven. Zegen ons allemaal als individuen, familie en de gemeente, kerk, om te overleven te midden van een wereldsituatie die tijdelijk ziek is door de pandemie. Bescherm ons, Heer, zodat we u in vrede zullen worden gehandhaafd. Stort de zegeningen van uw voorziening voor ons uit. Heer, de hemelse Vader. Kiranya kasih dan setia Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menyertai kita, dan Roh Kudus membungkus kita
dan menuntun kita sekarang dan selama-lamanya. Mogen de liefde en trouw van God de Vader, in Jezus Christus met ons zijn, en de Heilige Geest bedekt ons, door ons nu en voor altijd te leiden.